Kita mau belajar kita bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Apapun keadaan itu baik maupun buruk, Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Rencananya selalu yang indah buat kita. Amin. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang kami tahu Bapa, kami tak pernah sendiri.
refleksi diri kita. Kapan terakhir kita bersekutu, terhubung dengan Tuhan secara pribadi? Kelihatannya kita ibadah Bapak Ibu, tapi kita tidak punya hubungan yang pribadi dengan Dia. Kekuatanmu hanya sejauh hubunganmu dengan Tuhan. Kekuatanmu hanya sejauh doamu. Kau tidak bisa lepas dari pencipta. Yesus. Setiap waktu Tuhan selalu menanti kedatanganmu, kebaiknya. Tapi yang Dia mau bukan apa yang secara materi kau punya, tapi Bapakmu di surga mau hidupmu sebagai persembahan yang benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Satu kehormatan kami boleh datang ke tata Tuhan setiap waktu. Satu privilege, satu hal istimewa kami, untuk kami bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa ada perantara. Sewaktu-waktu kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami suka lari dari panggilan Tuhan. Terima kasih. Mari ini waktu yang baik Bapak Ibu. Mari ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mengerti hati kami Tuhan. Kami tidak mau datang dengan masalah kami, dengan pergumulan kami. Ini kami sore hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Mari melayani umatmu malam hari ini. Layani jemaatmu di sini. Masing-masing mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka datang di sini untuk berjumpa dengan Yesus. Tuhan mencintai engkau tanpa syarat, tanpa syarat. Sekatakan mama. Jangan hiraukan kanan kiri Bapak Ibu. Masing-masing berurusan pribadi, lepas pribadi dengan Yesus. Kamu dulu semua melawat umat di sini.
ini semua berjumpa dengan Yesus. Kami akan dengan firman Tuhan, kami akan berjumpa dengan Yesus sendiri. Dan kami pasti pulang membawa sukacita dan kesejahteraan yang benar ini Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus semuanya bersyukur. Kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tepuk tangan dulu buat tim PAW kita yang sore hari ini melayani Raja segala Raja ya. Akan muncul NCC worship, oke? Yes, amin ya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatannya sore hari ini saya ada di sini lagi, Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Nah, saya lihat wajah-wajah yang belum terlihat, ada wajah-wajah baru. Ya, tempat ini satu kehormatan saya boleh melayani tempat ini kembali, Bapak Ibu ya. Oke, tanpa basa-basi kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Tema yang diberikan adalah persembahan yang terbaik ya. Yang terambil dalam Roma 12 ayat 1, oh itu kurang ya Bapak Ibu, sampai 2 ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan sore hari ini ya. Slide berikutnya kita akan lihat cuplikan satu video ini Bapak Ibu. Bisa digeser? Oke. Ya, mari kita perhatikan baik-baik ya. Saat kamu dipaksa ikut foto keluarga. Siapa yang berbeda Bapak Ibu? Kucing ya. Nah, kelihatannya lucu, tapi seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita dipaksa dengan cara dunia untuk kita menjadi sama. Ya, kita dipaksa foto keluarga dengan dunia ini. Sore hari ini, siapa yang mau ikut foto keluarga sama dunia ini? Enggak mau ya? Kita mau foto keluarga sama kerajaan surga. Amin. Karena Bapak Ibu dan saya adalah warga kerajaan surga. Katakan sebelah menyebelah, kamu warga kerajaan surga. Jadi bukan warga Sidoarjo, bukan warga Wonokromo, bukan warga mana lagi Bapak Ibu? Banyu-Urip atau mana Buton? Bukan warga tempel ya. Jadi kalau ditanya bilang apa? Warga kerajaan surga Bapak Ibu ya. Seperti yang dialami suami saya beberapa waktu yang lalu, hari Minggu, dia ada pelayanan di ITC. Ya, di situ ada Car Free Day, betul Bapak Ibu ya. Nah, setelah turun tol, ya, beliau ini karena kesusu, lampu merah ditabrak. Nah, kamu tak diundang, siapa yang muncul Bapak Ibu? Orang. Siap. Tiba-tiba mendekatlah seseorang ya, berjubah ya, dan menghentikan laju mobilnya. Kemudian beliau tanya, ya, Bapak tahu salahnya? Nah, itu kan pertanyaan yang klise Bapak Ibu ya. Setiap kali ditanyakan sama siapa saja, dengan siapa saja. Dan ketika suami saya buka kaca jendelanya, lengkap ya, dia kaget. Terus dia ngomong gini, polisi ini, Bapak pendeta? Karena kebetulan suami saya bertugas, jadi hari itu pakai jas Bapak Ibu ya. Kemudian dengan penuh hikmat ya, suami saya
bilang, iya saya pendeta. Ya. Amin. Bapak warga mana? Dia bilang warga kerajaan surga. Nah polisinya ya, pada debat ya. Silakan aja. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, memang ada memang tidak tertulis ya peraturan itu. Tapi kalau ada ambulans atau hal-hal urgent ya, itu mereka diperbolehkan. Gitu ya, jadi nggak salah ya. Tapi jangan ditiru nanti ya, melanggar terus ngomong saya warga kerajaan surga ya, nggak berlaku Bapak Ibu ya. Tilang nih yang datang. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Saya sangat suka dengan ayat ini Bapak Ibu ya. Terlihat jelas kah di sana? Terlihat jelas ya. Oke, saya akan baca. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Iya, Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ini adalah kabar baik Bapak Ibu, bahwa engkau dan saya yang telah lahir baru, kita ini dipindahkan. Katakan dipindahkan. Iya, dari kekuasaan kegelapan kepada kerajaan anaknya kekasih, kerajaan surga. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, dunia ini tidak bisa mengaturnya. Katakan amin. 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 Ekonomi engkau dan saya adalah ekonomi surga. Amin. Amin. Yes. Apa maksudnya? Apa yang tidak ada jadi ada. Ya. Dunia boleh ngomong bu ini resesi bu, ini sepi, semua sepi bu ya. No. Tapi jangan mengimani Bapak Ibu, engkau dan saya adalah warga kerajaan surga. Amin. Ekonomi kita ditentukan oleh surga. Kita tinggal dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata kita tidak boleh seperti yang dunia lakukan. Katakan amin. Amin. Ini harus kita sadari sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jati diri kita di dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Katakan, aku dibenarkan. Aku dibenarkan. Ya, Bapak Ibu yang seharusnya binasa, tidak binasa. Ya. Ketika kita lahir baru, ya, kapan itu? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini pasti berubah. Katakan berubah. Berubah ya. Nanti kita akan tes perubahan ini ya. Nah, apa fondasi hidup kekristenan kita? Satu, anugerah Allah. Amin. Bukan apa yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu tidak buat apa-apa, tapi Tuhan berikan anaknya kepada dunia ini supaya kita diampuni, beroleh hidup yang kekal, ya. Dan saya menulis di sini, kita pakai standar kehidupan kerajaan Allah. Sebagai orang Kristen, tugas kita hanya harus mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Berkali-kali saya jelaskan Bapak Ibu, ada 4 narasi Alkitab. Yang pertama, Tuhan kita adalah Raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaannya tidak tergoncangkan. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan yang ketiga, Tuhan kita memilih manusia dan melibatkan manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu dipilih ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, jadi tidak hidup untuk dunia ini. Tapi Bapak Ibu ada untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan yang keempat, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Dia ingin kita tahu bahwa ada kuasa, ada perjanjian, ya, perjanjian kasih antara Tuhan dan manusia. Dan Dia memberikan warisan, yaitu apa? Firman-Nya kepada kita sebagai panduan hidup. Nah, oke, lanjut berikutnya. Kita akan masuk Bapak Ibu ya. Oke. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kepada jemaat di Roma. Nah, jadi kitab Roma ini terdiri atas 2 bagian besar ya Bapak Ibu. Pasal 1 sampai 11 itu adalah berisi tentang doktrin-doktrin penting ajaran kekristenan.
Dan pasal 12 sampai 15 ditutup pasal 16 ini lebih praktikal. Jadi Roma 12 yang kita pelajari sore hari ini sebetulnya adalah panduan bagaimana kita hidup. Ya, lebih praktikal gitu, ya. Konkret firman Tuhan mengharapkan kita melihat bahwa tubuh hidup kita bukan untuk kemauan urusan agenda kita, tapi untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sedang hidup Bapak Ibu? Mau hidup. Sedang hidup ya? Hidup. Masih bergairah? Napas kok. Bergairah hidup? Amin. Ada beberapa orang yang sudah nggak bergairah Bapak Ibu ya? Ada yang berusaha mempertahankan hidupnya. Tapi buat apa kita mempertahankan hidup kalau kita nggak ngerti apa arti hidup itu? Ya. Sore ini saya membawa kabar baik. Bapak Ibu hidup untuk Kristus. Amin. Katakan hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus. Ya, tidak ada agenda pribadi karena Bapak Ibu ada karena untuk melakukan kehendak Tuhan. Yes. Dimanapun kita berada, di marketplace kita, ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pekerja, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai guru, apapun latar belakang kita, semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, ya. Mari kita akan bedah Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dituliskan di sini begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ya. Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa demi kemurahan Allah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa fondasi hidup kekristenan adalah anugerah Allah. Ya. Karena kemurahan Allah, Bapak Ibu diselamatkan. Nah, inilah alasan untuk kita mempersembahkan tubuh kita, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Kata mempersembahkan artinya memberikan, tidak memegang erat, ya, tapi melepaskan, Amin. memberi. Ya, memang ada kaitan yang erat antara ibadah dan korban, Bapak Ibu ya. Dalam konteks bangsa Yahudi, bangsa Israel, kalau mereka datang ke bait Allah, mereka harus membawa korban. Ya, tidak boleh dengan tangan hampa. Dan korban ini hanya boleh dibawa ke ruang Maha Kudus oleh imam besar. Jadi mereka nggak bisa datang sendiri mempersembahkan sendiri. Dan ketika korban itu dipersembahkan, itu sudah diseleksi, Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada cacat, harus sempurna. Amin. Tidak boleh ada noda, sedikit aja nggak boleh, Bapak Ibu ya. Cuma kukunya aja nggak bisa. Seleksinya ketat, sangat erat hubungannya. Jadi pada konteks bangsa Yahudi ya, setiap orang yang mau masuk ke bait Allah, berjumpa dengan Allah, harus membawa korban persembahan. Dan Paulus dalam hal ini dia sangat bijak ya. Dia tidak membahas tentang ritual keagamaan. Dia memberikan pengajaran bahwa harus engkau mempersembahkan tubuhmu. Ya. Apa Bapak Ibu? Tubuh kita ini apa? Nah ini. Ya. Ayo tepuk dada Bapak Ibu. Ini yang harus disembahkan. Ya. Bukan berapa banyak hewan yang harus kita bawa. Berapa triliun? Memang pada waktu itu bagi orang-orang yang kaya, mereka harus membawa korban yang berharga seperti lembu, Sapi. domba, kambing ya. Bagi kalangan yang menengah, mereka bisa membawa yang lebih murah nilainya, seperti burung kukur ya. Nah, itu. Tapi dalam hal ini Paulus dengan sangat bijak ya, dia tidak membahas ritual keagamaan. Kemudian selanjutnya, nah, ini adalah alasan kita memberikan hidup ini kepada Tuhan ya. Roma pasal 1 ayat 11. Jadi ini adalah doktrin-doktrin keselamatan Bapak Ibu ya. Manusia ini diciptakan Tuhan. Jadi kita ada karena kehendak Tuhan ya. Karena dosa menghancurkan seluruh aspek hidup manusia, dan Allah menaruh belas kasihan supaya manusia tidak binasa. Dan inilah yang menjadi alasan kita harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu tidak mempersembahkan tubuh. Harus. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nah,
adalah panduan hidup di pasal 12 ini. Ini lebih jelas Bapak Ibu ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saya akan baca buat Bapak Ibu. Ayat yang pertama, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Ya, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban, hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya harus. Jadi Paulus sangat bijak, bukan lagi secara simbolis. Ya, waktu hewan kurban ini dikorbankan Bapak Ibu, dipotong-potong, sudah ada di meja persembahan. Nah, itu imam ngomong ini adalah representasi dari siapa? Misalnya Pak Daniel, ya ini adalah representasi Pak Daniel baru dipersembahkan. Ya, Paulus berbicara bahwa harus engkau sendiri yang datang. Ayat yang kedua, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Jadi Bapak Ibu, ayat pertama, ya, ini adalah panduan hidup. Kalau Bapak Ibu lahir baru, Bapak Ibu harus berubah dengan memberikan persembahan, ya. Dan caranya apa? Wujudnya apa? Di ayat yang kedua, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Ya. Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita, ya. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Jadi bukan karena usaha kita, ya. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Selanjutnya, ya. Nah, ini kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Persembahkanlah hidup baru kita kepada Allah. Kata berubah, ya, ini bukan perubahan cuma sekali aja Bapak Ibu. Dan bukan berarti saat kita lahir baru otomatis kita benar-benar berubah, ya Bapak Ibu ya. Perubahan ini adalah sebuah proses yang terjadi terus-menerus. Bahkan ketika kita sudah percaya puluhan tahun pun kita juga harus terus berubah. Sampai hari ini pun kita juga dituntut untuk berubah, ya. Untuk apa? Selaras, sama dengan kehendak Tuhan, ya. Terus menerus. Nah, slide berikutnya. Jadi, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita, kita harus mengalami perubahan. Dituliskan di situ, perubahan atau transformasi itu terjadi dalam akal budi, yaitu apa? Pikiran kita. Katakan pikiran. Ya. Bapak Ibu adalah kapten dari hidup kita semua. Katakan aku adalah kaptennya. Bapak Ibu adalah hasil dari pikiran Bapak Ibu. Ya. By the renewing of your mind, ya. Transformasi harus berubah dari pikiran kita. Karena pikiran kita berubah, maka perbuatan kita akan berubah. Katakan amin. Perbuatan kita berubah, maka kebiasaan kita berubah. Kebiasaan kita berubah, maka karakter kita akan berubah. Karakter kita berubah, maka hidup kita akan berubah. Ayo coba cek Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan sore hari ini? Bukan menu makanan Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu siapa di dalam Tuhan? Identitas kita ini adalah orang benar. Ya. Dan iblis berusaha supaya kita tetap hidup dalam dosa. Dan kita dikendalikan hidup kita oleh iblis. Kita adalah orang-orang benar Bapak Ibu ya. Dan semua yang tidak berasal dari firman Tuhan tidak boleh bercokol di hidup kita, di pikiran kita. Ya. Selanjutnya, orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan harus mengalami perubahan akal budi. Ya. Kita harus sensitif dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan dengan sempurna. Dan tentu saja caranya apa? Kita harus memberi diri kita untuk diubah.
oleh kuasa Roh Kudus melalui firman. Firman. Ya, slide berikutnya. Nah, kata berubah dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah itu kekuatan kita ya. Kamu berubahlah. Nah, seolah-olah kita melakukannya, Bapak Ibu. Tapi dalam bahasa Yunani artinya berilah dirimu untuk diubah. Jadi Bapak Ibu harus taat akan firman-Nya. Yang mengubah kita adalah firman, ya, kebenaran firman ini oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa berubah sendiri, ya. Berubah yang bagaimana, Bu? Ya, apakah kita berubah seperti bunglon, Bapak Ibu? Kulit itu. Ya. Jadi bunglon ini kalau nempel di satu tempat, misalnya di sini, Bapak Ibu, dia akan jadi warna apa? Abu-abu. Ya. Kalau dia nempel di sini, jadi apa? Jadi merah. Ya. Kalau dia nempel di TV, Hitam. jadi. Nah, kita mau nggak kayak itu tadi? Enggak. Nggak mau, ya. Kulit itu. Kita nggak boleh berubah seperti bunglon. Yang Tuhan mau kita berubah seperti apa? Selanjutnya, atau kita berubah seperti kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa itu, Bu? Perubahan biologis yang mengalami perubahan secara fisik, fungsi, struktur, ya. Dari apa, Bapak Ibu? Telur, ya. Terus kemudian jadi ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini dia. Hidup kekristenan kita juga harus Amin. berubah. Amin. Amin. Kata berubah artinya bertumbuh, Ya. ya. Ayo coba cek sore hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu berdoa belum dijawab Tuhan, masih dekot enggak? Enggak ya? Haleluya. Berarti sudah one step ahead ya. Amin. Kalau mungkin berapa tahun yang lalu nggak dijawab Tuhan, atau nggak didoakan, atau nggak disambangi Pak Pendetanya, apa yang terjadi? Dia pun. Ya, Bapak Ibu harus bertumbuh secara roh. Bertumbuh, Bapak Ibu tidak seperti dulu lagi. Amin. Maksudnya begitu ya. Oke? Yes. Harus berubah. Ya. Ayo coba cek. Nafir ini sudah ada berapa lama ya? 4 tahun. 4 tahun ya. Siapa yang jemaat mula-mula, Bapak Ibu? Loh, ya. Sampai hari ini masih ini enggak? Masih ngambek enggak kalau enggak disambangi pendetanya? Enggak ya. Ayo Bapak Ibu ya, kita harus berubah. Enggak Amin. boleh jadi anak-anak rohani. Ya. Supaya Pak Pendetanya juga abot Bapak Ibu ya. Enggak abot bener ya. Nah kalau semua minta disambangi, nanti ketemu lagi sak bulan sekali loh. Ya ke rumahnya Bu Lulu, ke Bu Linda. Nah, iya kan? Lah kalau minta setiap hari disambangi, nah ya harus berubah Bapak Ibu ya. Slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Roma 12 itu perikopnya adalah persembahan yang benar. Ya. Sebetulnya itu nggak bisa dipisah Bapak Ibu. Dari ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah satu kesatuan. Tapi kalau kita bahas semua itu kompleks Bapak Ibu ya. Karena ayat yang ketiga sampai ke 8 itu komunitas, bicara tentang komunitas ya. Kita mau bicara tentang pribadi kita masing-masing. Ya, seperti yang saya katakan, ada kaitan antara ibadah dan persembahan. Terus lanjut ya. Nah, itu tadi. Ini slide waktu mereka mempersembahkan korban, mereka bicara, ini loh aku, perwakilanku, hewan korban ini sebagai perwakilanku. Kan Paulus mengatakan harus kita sendiri yang datang. Tadi datang ke sini Bapak Ibu pengen apa? Pengen makan-makan? Enggak ya? Ya. Ayo mulai setting mindset kita. Waktu kita datang ibadah, kita mau beri yang terbaik. Ya. Ya. Bapak Ibu sudah mengorbankan waktu loh, perlu effort loh ke sini tadi. Mandi, naik angkot atau naik Grab pergi ke sini. Bahkan nanti ada yang hujan ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayo ubah mindset kita.
kita datang ke sini untuk memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Nyanyi buat Tuhan ya. Yes. Jangan karena WL-nya nyuruh, mari kita nyanyi ya Bapak Ibu nyanyi ya. Mari kita nyembah. Itu kan kanak-kanak Bapak Ibu seperti guru TK ya. Mari kita tepuk tangan semua ya. Mari kita nyanyi semua ya. Iya. Kita harus punya mindset Bapak Ibu datang ke sini untuk berjumpa dengan Raja. Yes. Kita harus berikan yang terbaik. Amen. Seluruh hidup kita ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu tidak boleh datang dalam kondisi yang sakit. Yes. Kalau Bapak Ibu diumpamakan sebagai korban, kalau Bapak Ibu sedang sakit, tidak layak dipersembahkan. Ya. Jadi Tuhan mau, kehendak Tuhan Bapak Ibu sehat. Katakan Tuhan mau aku sehat. Aku saya. Ya. Tuhan mau kita sehat. Amen. Jadi saat engkau datang kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik. Tidak salah kita beri persembahan, ya. Tidak ada disebut dia harus bawa persembahan, enggak. Tapi waktu kita berikan persembahan juga Bapak Ibu, kita harus persembahkan yang terbaik, ya. Yes. Cara Bapak Ibu memberi itu menunjukkan kualitas kita, ya. Saya punya persekutuan doa Bapak Ibu ya di Krian. Nah, waktu saya bongkar uang persembahan ya ini atas laporan ya, atas laporan pengerja ya. Itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang uangnya lurus ya, ada yang uangnya dilipat, ada yang diuntel-untel ya. Haleluya. Bahkan ada yang uangnya sampai sudah mau robek. Nah, Berarti habis ini tak cek ini. di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Nggak ada yang kayak gitu. Atau ada di sana kamu jualan ke sini, Bapak Ibu. Nah, saya bicara sama pengerja saya ya. Nah ini kelihatan cara kita memberi itu menunjukkan kualitas kita, betul? Ya. Bapak Ibu kalau beri kepada orang kesayangan, beri kado, pasti berikan yang terbaik apa enggak? Terbaik. Iya, nggak mungkin pakai kertas kado bekas. Ya. Untung. Pasti kita beli, ya kan? Atau barangnya bekas, nggak mungkin ya? Pasti beli yang terbaik. Nah kita ini sedang memberi kepada Tuhan nih. Raja. Ini contoh konkret saja Bapak Ibu ya, dalam persembahan ya. Banyak hal. Kadang dalam hal perpuluhan Bapak Ibu ya. Bukan saya nyindir Bapak Ibu ya. Dalam hal perpuluhan. Kadang hitung-hitungan sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nanti kapan-kapan bicara tentang perpuluhan Bapak Ibu ya. Ada yang sudah terima uang, terima gaji kalau Bapak Ibu sebagai kerja. Itu dipotong titik sampai habis baru diperpuluhkan. Nah itu kan salah Bapak Ibu ya. Nah itu ada hitungannya Bapak Ibu, nggak salah. Ya harus tahu yang benar. Itu ya. Oke lanjut. Nah jadi kekristenan kita bukan lagi dibangun sebagai simbol. Karena apa? Kehadiran Kristus memberikan pola yang baru. Ya kita harus datang sendiri pada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu tidak sembarangan membawa tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Ya, saat kau datang kepada Tuhan harus dalam kondisi yang perfect, sehat. Ya, Paulus mulai menyebut talentamu juga harus diantar kepada Tuhan. Semua. Ada 3 komoditas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Waktu. Ya. Bapak Ibu harus persembahkan waktumu yang terbaik. Ya. Yang kedua, talenta. Kita harus pakai talenta kita, ya. Jangan sampai kita dianggap sebagai hamba yang jahat. Saat Tuhan kita datang, apa yang terjadi? Kita simpan talenta kita dan kita tidak apa-apakan, ya. Dan yang ketiga, komoditas tadi, waktu, talenta. Yang ketiga adalah uang. Ya, Bapak Ibu dan saya ini adalah bendaharanya Tuhan, Amin. betul? Ya. Bapak Ibu dipercaya untuk pegang uang, betul? Yes. Seberapa banyak yang kita dipercaya pegang uang, kita harus menjadi bendahara yang Baik. bendahara yang baik. Bagaimana kita mengelolanya? Oke, lanjut. Nah, ini adalah konsep ibadah yang sejati yang harus dimiliki oleh kita semua. Bukan apa yang kita bawa saat kita ibadah, tapi
hidup kita Sendiri. sendiri. Jadi yang utama saat Bapak Ibu beribadah apa? Hidup kita, tubuh jiwa. Ya, selanjutnya ya kita bicara konkret ya, persembahan kita secara materi dan lain-lain ya. Saya suka dengan kalimat ini Bapak Ibu, live your life for an audience of one. Ya, hiduplah hidupmu dan penontonnya adalah cuma satu, siapa? Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami. Ya, saat engkau ibadah, biar yang nonton cuma Tuhan. Ya, jangan nanti, waduh, kok nggak nyanyi, kok aku nggak dijadwal lagi. Ya, oh aku nanti nggak serius, nggak latihan, nanti nggak dijadwal lagi, nggak Bapak Ibu. Biar setiap apa yang kita kerjakan, apapun bagian kita, penontonnya cuma Tuhan. Yes. Ya, kita pasti serius saat itu. Kita nggak akan datang telat, Bapak Ibu. Nggak akan pulang lebih awal. Ya, Tidak pulang lebih awal. ya. Kita akan serius dengan apa yang kita kerjakan ya. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut terus ya. Oke, lanjut terus ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ya. Be transform ya, berubah seperti yang Tuhan mau. Dan perubahan itu harus terus-menerus di dalam Kristus. Selanjutnya. Lagi. Terus. Nah. Tadi dituliskan bahwa kehendak Allah itu yang harus kita kerjakan ya. Apa ciri kehendak Allah? Yang pertama baik, yang kedua berkenan, yang ketiga dan sempurna. Saya menulis ada 7 Bapak Ibu tanda kehendak Allah ya. Boleh slide selanjutnya. Yang pertama ya, apakah itu kehendak Allah atau bukan? Ciri-cirinya ini. Yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Semua. Ya. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, berarti itu bukan kehendak Allah. Ya. Gampang Bapak Ibu ya. Bercerai kehendak Allah? Bukan ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang bercerai, nggak sesuai sama kehendak Allah. Ya. Merokok kehendak Allah? Tidak. Ya, memang tidak secara literal ditulis Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita mau selidiki ya, saat kita merokok itu merusak tubuh Baik kita. Allah. Ini baik Allah ya. Yang Kalau kedua, saya bawa sama-sama. yang kedua, apa ciri-ciri itu kehendak Tuhan? Membawa kemuliaan Tuhan. Menjadi terang. Ya. Bekerja di klub malam, Wah. batu sandungan nggak Bapak Ibu? Iya. Ya. Nggak usah di klub malam ya, depan malam aja. Haleluya. Bukannya malam hari ya, maksudnya begitu ya. Yang ketiga, menghasilkan buah rohani. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu berbuah. Mbak Linda, baru. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, berbuah. Bapak Ibu damai sejahtera, Yes. orang lain yang melihat juga damai sejahtera. Yang berikutnya, mendorong pertumbuhan rohani. Bapak Ibu akan berubah secara roh, tidak lagi kanak-kanak ya, tapi menjadi dewasa rohani. Berikutnya, mengutamakan kasih ya. Bapak Ibu melakukan itu karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Slide berikutnya, mendatangkan damai sejahtera. Nah, dan yang terakhir, kalau itu kehendak Allah, mendorong ketaatan dan tanggung jawab ya. Taat dan setia. Iya. Taat belum tentu setia, tapi setia pasti taat. Ya, oke. Kita akan masuk di bagian yang terakhir, Bapak Ibu ya. Slide berikutnya. Orang yang sudah percaya sekalipun kita harus terus-menerus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya. Ada peneguhan 3. Kalau Bapak Ibu melakukan kehendak Allah, yang pertama, Roh Kudus akan menjadi penolong kita. Kita akan berubah bukan karena kekuatan kita, Yes. tapi Roh Kudus yang menolong kita. Yang kedua, firman Tuhan, ya. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan.
Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menjadi terang bagi kaki kita. Dan kita akan menemukan mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus bertumbuh dalam satu gereja lokal. Ya. Makanya dalam satu gereja Bapak Ibu mesti kan ada kelas-kelas pembelajaran firman, kelas-kelas bertumbuh, bahkan beberapa gereja ada sel, ya, seperti itu. Bapak Ibu ada di sini itu tujuannya apa sih? Diubah cara berpikirnya oleh firman Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Mari sekarang jalani hidup yang baru, ya. Amin. Bapak Ibu orang Kristen yang lahir baru, amin. Amin. Mari jalani hidup baru kita, ya. Dunia ini punya banyak pilihan. Mau puaskan kita atau menyenangkan Tuhan. Ya, keinginan dunia ini biasanya egois dan selalu merusak hidup kita. Ya, slide yang terakhir. Kita akan berubah kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Ya. Kalau kita mau dididik. Mari kita baca Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang. Jadi perubahan hidup kita akan terjadi kalau kita hidup secara roh. Artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Oke. Closing statement saya. Terakhir. Ya. Ini adalah cuplikan dari Charles Spurgeon, ya. Adalah tugas dan kehormatan kita untuk menghabiskan hidup kita bagi Yesus. Amin. Ya, hidup Bapak Ibu hanya satu kali. Adalah tugas dan kehormatan. Bapak Ibu hidup adalah karena kehormatan, amin. Ya. Untuk menjadi perwakilan Kristus di bumi ini. Katakan perwakilan Kristus. Karena Bapak Ibu adalah warga kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu ada di sini sebagai wakilnya surga. Ketika orang lihat kita, orang tahu kalau kita warganya surga. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, Bapak Ibu, ya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi contoh manusia yang terawat rapi, terbungkus rapi, ya, tidak berubah. Tetapi kita menjadi korban yang hidup. Berapa banyak kita yang mau berubah sore hari ini, Pak? Mulai dari cara berpikir kita, amin. Karena kita adalah hasil dari pikiran kita. Ya, semua terpancar. Itu tempat kita Bapak Ibu sore hari ini. Saya undang kita semua balik berdiri. Kita akan pujikan satu lagu. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan
mengalokasikan sisa hidup kami Amin. untuk kami menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Kehadiran kami di bumi bukan untuk agenda kami Tuhan, tapi untuk agenda kerajaan surga. Terima kasih. Kami tahu hidup kami akan berubah ketika kami berubah cara berpikir kami. Dan ketika kami mau taat kepada pimpinan Roh Kudus, kami mau hidup oleh Roh Tuhan, dan kami menuruti Roh Kudus dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menuntun menolong kami sampai kami melakukan semuanya dan firman-Mu digenapi. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan yang ditinggi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan bersukacita kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya minta Pak Stefan doa. Ya, persiapkan yang terbaik. Ojo lecek. Mari saudara-saudara, sebelum kita memberikan terbaik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hati kami saat ini penuh dengan sukacita karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dan hingga saat ini kami masih menerima yang terbaik daripada Engkau. Kami masih menikmati semua yang terbaik daripada Engkau yang Bapa di surga. Untuk itu ya Bapa di surga, izinkanlah kami untuk mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya saudara-saudaraku kita memberi yang terbaik. Apa yang sudah kita terima, biarlah saat ini kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga semua yang kita beri boleh menjadi sebuah persembahan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan Bapa surga. Dan biarlah hamba-hamba-Mu yang akan mengelola semuanya ini di tempat ini Bapa di surga, kiranya Engkau memberi hikmat sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Mu. Siang malam karena Tuhan pelindung. Menghadapi semua musuh. Yesus selalu bersamaku di kanan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Ya, semua diberkati Tuhan. Ya, saya mau mereview sebentar. Ini sesuatu yang bagus. Pertama, berubah. Yang kedua, kan lupa tuh. Ini yang penting. Jika engkau sudah berubah pikiran, engkau akan pasti berubah perbuatan. Ayo dong. 100. Haleluya. Ya, yang pertama pikiran, yang kedua pasti perbuatan. Jika engkau nggak berubah pikiran, perbuatanmu nggak akan berubah. Yes. Pasti. Yang pasti adalah harus pikiran dulu. Terus perbuatan yang ketiga apa? Tadi ada 4.
Ya, pikiran, perbuatan, kebiasaan, karakter. Lagi. Sekali lagi, yuk. Pertama harus pikiran. Kedua, ketiga, keempat, lagi. Satu. Bagaimana karakter berubah jika engkau kebiasaan terus ngoceh, ngomel, ya mikirin sing negatif. Bagaimana kebiasaanmu bisa berubah kalau perbuatanmu gak berubah? Apa itu perbuatan? Mikir wong tok. Ya, mulut. Oh haleluya, ini keluarga saya yang sudah lama tidak. Haleluya. Sehat? Amin. Tak tunggu bojomu. Tak doa terus. Berarti utang aku aja. Sekali lagi, bagaimana karaktermu berubah? Pertama harus apa? Kebiasaan. Setelah kebiasaan apa? Perbuatan. Setelah perbuatan apa? Utang. Ya, kenapa saya bilang lebih enak bahasa Jawa itu lebih nosok? Utang. Loh, serius. Pikiran itu bahaya, saudara. Tadi itu benar-benar iya, benar ya. Kalau pikiran kita nggak berubah, otomatis perbuatanmu nggak berubah, pasti. Kalau perbuatanmu nggak berubah, kebiasaanmu melok-melok, wes ngileran terus, ya. Nah, kalau sudah ini kebiasaan ngantuan dengan firman Tuhan, pasti karaktermu ngantuan terus. Terima kasih. Itu pasti dari Roh Kudus itu. Pasti itu. Spontan toh? Spontan. Saya lihat wajah Cece saya itu gampang, dari Roh Kudus ini. Dia mengucapkan info ini. Tamat. Jika engkau menjadi terang, perbuatanmu akan menjadi terang, kebiasaanmu akan menjadi terang, dan karaktermu. Wih, putri lo, biar gak nyanyi, saya nyanyi. Saya ini lihat video saudara, dari kita waktu di BG sampai sekarang, gak tahu putri kok gini. Gak tahu, cuma ini tuh. Loh, ini semua ada perubahan-perubahan. Amin? Ya, ingat firman Tuhan tadi, berubah itu bukan satu hari. Ayo, hari ini berubah, mulai kena anak, stres, mumet. Ya, ingat ya, di gereja berubah, di rumah berubah, kena masalah berubah, kena pentolmu berubah. Ini pentolnya. Mas Nadine, lapo, loro. Berarti mulai tak jemput. Fani, telepon bapakmu, minggu depan tak jemput, gini gak tekor. Amin. Ya, barui pikiran. Bagaimana caranya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu setiap hari engkau dengarkan, mungkin dari Batra Yuda tiap minggu, GOC. Jangan sampai dihilangkan melalui pikiranmu, karena pikiranmu harus berubah. Satu. Kedua, setelah firman Tuhan, perlakuanmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nek wis disakiti orang wis lagu disakiti tetap baik, hianatiku baik saja. niku, oke? Gak ngerti loh? Aku tak kirim. Lagi. Sakiti ku tetap baik, hianati
baik saja. Iku perbuatan. Setelah engkau melakukan itu akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan pesta, engkau akan seperti saudara. Serius. Babano Bu Samiatun, kok ngene ngono. Aku mencintai. Karena Bu Samiatun wis ngerti. Amin. Iku menjadi biasa. Setelah biasa, aku saking ngerti, oh basic Bu Samiatun iku nek gak teko, njok disayang-sayang. Ya. Semuanya harus menjadi karakter Kristus. Amin. Amin. Yes. Mari ini tak tonton persembahannya harus cek-cek enggak? Gini loh. Simpelnya begini. Mungkin nggak Tuhan tidak memberikan terbaik bagimu? Wow. Sekali lagi, saya pelan-pelan. Mungkin nggak Tuhan tidak memberikan yang terbaik? Sekali lagi, tolong dicerna. Mungkin nggak Tuhan memberikan yang tidak terbaik? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau sudah Tuhan memberikan kau yang terbaik, terus engkau memberikan Tuhan sing ecek. Ojo salah Tuhan. Oh, ngekno kok ngono. Ya wis tani. Serius sudah. Serius. Saya nggak mau ngambil contoh yang lain. Saya mau ngambil hidup saya. Aku diomongi, kok kuwi apa suarane elek babat wong saudara. Aku memuji Tuhan saudara. Wes gak peduli saudara. Wes nilaiku ngene. Mataku ngene. Wes gak peduli saudara. Saya kalau dari perkumpulan hamba Mbak Tuhan saudara, wah semuanya jangan-jangan. Wah, aku saudara, kok ini kerasukan Roh Kudus. Lo serius saudara, kenapa? Seperti kata Cesari, hadapan kita itu raja. Di hadapan kita itu raja. Kalau rajamu kon kayak sing etek-etek, ojo salah Tuhan. Makanya ini semua hidup saya pun dijamin Tuhan, saudara. Sekali lagi, saya nggak kerja. Pengeluaran nih, kesayanganku bendahara. Loh, iki. Pernah dengar semua toh? Minus. Dari mana? Itu semua karena apa? Tuhan melihat hati. Jika engkau memberikan kepada Tuhan yang terbaik, Tuhan memberikan yang kau terbaik. Tanpa engkau mikir, Mbak Yeni butuh live kabeh. Tunggu. Gampang saudara. Sangat mudah. Tuhan itu memberikan sangat mudah. Serius ini. Tuhan itu sangat mudah. Begitu juga apakah engkau mudah memberikan kepada Tuhan yang terbaik? Saya nggak melihat angka loh yo. Sekali lagi, saya tidak melihat angka. Saya tidak melihat angka. Tapi saya melihat bagaimana engkau di hadapan raja. Bayangkan seorang suami datang dari kerja, gitu? Kerja yo, wes sumpah datang kok kayak apa? Capek. Wes kon jawab dituruti lho nih. Cobaan. Wah, sering nonton pasti Evan nanti lupa tidak. Oh tangan gue. Oh, ibu usah buri deh ibu. Ya, sekali lagi berubah pikiran, berubah perbuatan, berubah kebiasaan, dan berubah karakter. Saya suami gerutu, istrinya mendinginkan. Nek istrinya gerutu, suaminya mendinginkan. Nek api sama api, kebakaran orang. Ojo guyu. Ojo guyu. Ya, sekali lagi. Nek api ngelawan api, aku seneng kare Mbak Lulu. Besi menajamkan api, menajamkan api. Api guyangan pakai air dingin.
Coba kompormu nyala siram pakai air, mereka nyala. Ya, firman Tuhan ini benar-benar tadi itu benar pikiran, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Amin ya. Yuk, kita tutup ibadah. Saya sudah bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, di akhir dari minggu ini Tuhan, kami belajar Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh jiwa roh kami, tubuh jiwa roh kami. Biarkan ini semua Tuhan, kami berubah dari pikiran kami. Kami berubah dalam perbuatan kami. Kami berubah dalam kebiasaan kami. Dari itu semua kami akan berubah karakter kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan termuterai dalam hati semua keluarga-Mu, tidak ada yang kecuali. Hamba-Mu berdoa semua hati-hati yang keras dalam nama Yesus. Hati-hati yang keras dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau tidak berarti di dalam bait Allah. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Allah Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia untuk kami belajar terus dan menerus. Ini kami Tuhan, hamba membawa semua keluarga-Ku sebelum kami melewati 1 minggu ke depan. Sebelum kami melewati masa-masa waktu-waktu yang kami tidak tahu. Kami adalah manusia penuh dengan keterbatasan. Kami mohon. Makasih Tuhan. Tuntun langkah kami, pikiran kami. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau berkati ibadah kami. Terima kasih Engkau berkati kami untuk merasakan hadirat-Mu. Terima kasih kami merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih kami merasakan semua keluarga-Ku sehat semua. Kami berterima kasih Tuhan, kami semua melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup kami selalu diperbarui. Oh Yesus. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Ini waktu yang terbaik. Ini waktu yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami melalui waktu-waktu yang berat. Terima kasih kami melalui satu masa-masa yang penuh dengan tangisan. Kami terima kasih kami melewati dengan Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Tuhan tahu. Dan bawaku lebih Tuhan, lebih. Padamu tinggal dalam indahnya sebagai pernyataan kami, sebagai janji kami mengangkat tangan karena kami tahu Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan, itu tandanya Tuhan kami pasrah dengan Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Dengan mengangkat tangan juga Tuhan, kami mau berjanji, kami mau berubah pikiran kami mau berubah perlakuan kami.
Kami mau berubah, kami mau janji Tuhan. Kami janji loh Tuhan. Kami mau berjanji. Kebiasaan kami akan berubah. Dan kami mau berjanji, karakter kami akan berubah. Allah Bapa yang hidup, Allah El Shaddai. Hamba mau berdoa Tuhan dari teman kami, sahabat kami, dari istri, dari Pak Kris. Ini bukan masa-masa yang gampang. Pilihlah Tuhan. Engkau Allah yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Engkau Allah yang tidak dipengaruhi oleh tempat. Bahwa istri dari Pak Kris Tuhan sekarang terbaring Tuhan. Kakinya melepuh dalam nama Tuhan Yesus. Sama nama Syekh. Engkau yang berkuasa. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang akan berkehendak. Kaki yang lembut akan kering dalam nama Yesus. Dia akan sehat. Kami akan bersama-sama lagi untuk minggu depan beribadah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati. Kami bersatu hati. 2-3 orang beriman. 2 orang, 3 orang. Kami lebih dari itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon penyembuhan-Mu. Kami mohon penyembuhan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata hari ini. Hamba-Mu akan melihat kesaksian dari mulutnya Pak Kris. Istriku sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa Tuhan dari istri, dari Om. Pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau perhitungkan setiap tetesan air mata Om Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami jadi musisat-Mu Tuhan. Kami segala otak-otak yang ada apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan semangatnya kembali Tuhan. Berikan semangat kembali dalam nama Yesus. Tuhan, Hamba juga berdoa untuk hati-hati yang terluka. Sembuhkan Tuhan. Pulihkan hati-hati yang terluka. Kau balut dengan kasih-Mu. Engkau balut dengan kasih-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengasihi. Balut mereka Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, ada masa-masanya. Ada saatnya sakit. Ada saatnya bersukacita. Ada saatnya harus melepas. Ada saatnya untuk mendapatkan. Ada saatnya harus bersyukur. Ada saatnya engkau harus merasakan proses dari Tuhan. Biarkan itu semua. Biarkan engkau harus lalui itu. Biarkan. Ikuti jalannya Tuhan. Melalui proses itu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Allah Bapa, tolong sertai keluargaku dalam 1 minggu ke depan. Dalam masa apapun yang mereka lalui. Allah Roh Kudus sertai mereka. Tuhan, mau berdoa untuk dari teman kami, sahabat kami, BBC Serli, dalam persekutuannya yang dipimpin dengan suami. Biarkan hadirat-Mu Tuhan.
biarkan kuasa, biarkan persekutuan ini akan menjadi terang di seluruh keringat Tuhan. Namamu akan diperdengarkan dari ujung sampai ujung. Yesus ditinggikan, kuatkan hatinya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Allah Roh Kudus, turunlah atas kuasa yang maha tinggi di dalam persekutuan ini. Hamba mungkin melihat Tuhan banyak-banyak jiwa yang akan ditenangkan melalui pelayanan mereka. Kami akan ikut bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Bapa yang hidup, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami ingin menerima berkat. Diberkatilah Engkau di rumah, diberkatilah Engkau keluar rumah, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala apapun tanganmu yang Kau lakukan, diberkatilah keinginanmu, diberkatilah kerinduanmu, diberkatilah bakulmu, dapurmu, segala sesuatu yang ada padamu. Engkau bukan ekor, Engkau adalah kepala. Jangan melangkah ke kanan ke kiri. Hidupmu akan beruntung, hidupmu akan berhasil, dan apapun yang akan Tuhan berikan akan menjadi milikmu sepenuhnya. Dalam nama Yesus, cinta kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari hari ini, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat malam.